Assalamualaikum Mas Bro, kita ketemu lagi sama Depa Mastor. Ini kok syutingnya ke arah dashboard gimana? Kita setelah ini akan membahas, kita ngobrol santai ya, opini dari saya sendiri. Kita mau bahas kenapa saya kok pilih Suzuki SL7 Zeta, bukan yang Beta. Nah, kenapa saya kok pilih tipe yang terendah? Nah, kita akan bahas itu. Kalau misalkan nanti bahasanya kepanjangan ya nanti kita bikin 2 part. Kalau misalkan cukup 1 part ya 1 part aja ya. Tonton terus Depa Mastor, kita bahas tentang kenapa saya kok pilih Suzuki SL7 Zeta. Oke, terima kasih. Spend in a miserable way. Oke Mas Bro, kita mulai aja obrolan kita sembari nyetir-nyetir nyantai ya. Oke, mungkin akan saya bagi menjadi dua topik. Nah, kenapa saya pilih Suzuki SL7, SL7 yang tipe terendah, tipe Zeta dan Matic. Nah, itu. Saya akan mungkin bahasnya menjadi dua topik ya. Oke, yang pertama saya sampaikan bahwa ini semuanya hanya opini pribadi saya. Kalau misalkan preferensi Mas Bro sekalian berbeda-beda, yaitu terserah Mas Bro. Tapi ini semuanya ada murni opini pribadi saya, sesuai dengan kondisi yang ada di saya. Nah, itu. Kalau misalnya Mas Bro preferensinya berbeda, ya silakan monggo. Oke, yang pertama, mungkin saya akan cerita dulu ya. Sebelumnya saya punya mobil apa aja. Jadi pertama kali saya punya mobil itu Mas Bro adalah Timor, mobil second Timor. Timor sedan itu kalau nggak salah dulu 1400 cc ya. Nah itu saya beli second, saya pakai hampir selama 2 tahun. Oke, dari mobil Timor, dia FWD, saya pakai hampir sekitar 2 tahun lebih lah. Kemudian saya ganti dari Timor, kemudian Timor saya jual buat uang muka Mas Bro. Nah, dijual buat uang muka. Nah, marketingnya itu dulu teman sendiri, marketing mobil baru, dan akhirnya beli mobil baru yaitu Toyota Avanza itu Toyota Avanza, mobil sejuta umat. Nah, jadi dari sedan Timor dijual, beli mobil baru, kredit Avanza manual. Nah, kalau Timornya sebelumnya juga manual juga. Nah, dari penggerak depan kemudian pindah ke penggerak belakang. Kenapa kok milih Avanza ya? Memang secara apa ya? Kalau orang Jawa bilangnya itu mobil geradakan. Nah, bagaimanapun juga dia memang tahan banting Mas Bro. Jadi Avanza sudah saya pakai hampir 8 tahun. Jadi Avanza itu saya gunakan hampir 8 tahun. Ya sudah mengalami banyak hal, mulai dari bodi yang baret, sebelah kanan kiri baret, banyakan sebelah kiri. Kemudian kaca depannya juga pernah pecah. Ya untung dulu ada asuransi, jadi nggak mikir gantinya, cuman bayar klaimnya aja. Dan itu memang Avanza memang secara fisik mungkin sudah, kalau orang bilang mungkin udah lumayan kena sana sini. Tapi kalau secara mesinnya memang saya jaga secara mesinnya dengan ganti oli secara rutin, servis di bengkel resmi. Kayaknya hampir 8 tahun kemudian saya jual. Nah, pengen ganti mobil baru lagi dari Avanza ke mobil yang lain, itu ada beberapa pertimbangan yang harus dipenuhi berdasarkan preferensi saya pribadi. Yang pertama pasti masalah budget. Nah, budget ini paling penting karena kan kita pengen upgrade. Nah, budget yang harus terpenuhi yaitu di bawah 250 juta.
antara 200 sampai 250 juta. Artinya 200-an juta kecil lah, nggak terlalu besar. Kalau 200 mungkin 250 mungkin sudah terlalu banyak buat saya, buat kami. Kemudian selain itu juga yang pasti nyaman, harus nyaman buat sopir, buat juga nyaman buat penumpang, yang pasti itu. Dan yang kemudian yang ketiga itu diusahakan matic, Mas Bro. Kalau misalkan bisa mampu untuk matic, ya alhamdulillah. Kalau terpaksa manual dapatnya ya enggak apa-apa. Yang penting tadi faktor budget sama kenyamanan sopir dan penumpang. Kemudian yang terakhir masalah 5 seater atau 7 seater terserah. Yang penting kriteria yang pertama tadi budget, nyaman, matic atau manual itu terpenuhi. Nah, itu dari itu maka dari 4 kriteria itu kemudian saya pun akhirnya hunting, Mas Bro. Hunting. Oke, dari tiap merek yang ada di Indonesia saya telah satu persatu. Jadi kalau dari Avanza mungkin kita average-nya ke sedikit yang di atasnya ya, oke. Dan mungkin yang tadi sesuai budgetnya di bawah 250 juta. Kalau bisa di bawah 250 juta. Kalau syukur-syukur dapat di bawah 200, alhamdulillah ya. Oke, yang pertama dari merek Toyota. Kayak Toyota kan ke Avanza lagi kan nggak mungkin ya, karena sebelumnya kita sudah punya Avanza. Naik ke Terios, Toyota Daihatsu ini saya anggap sama ya. Toyota sama Daihatsu saya anggap sama karena produk mereka kan produk bersama. Jadi Avanza Xenia pasti kita coret karena sebenarnya kita juga sudah punya produknya. Nah, kemudian kalau kita mau step up, ada Terios sama Rush. Nah, yang masuk budget ini mungkin Toyota Terios, Daihatsu Terios. Kalau Rush mungkin sedikit terlalu over budget. Cuma berdasarkan survei yang saya lakukan, surveinya ke reviewer mobil yang pokoknya reviewer mobil terlengkap lah, terkenal sama terlengkap lah. Mereka itu kan sudah tahu lah seperti apa. Itu kok banyak yang bilang Terios atau Rush yang baru ini tidak lebih nyaman daripada Avanza. Dan malah ada yang bilang bahwa masih lebih enak Avanza. Nah itu. Dan kabinnya pun, di dalamnya pun tidak lebih luas daripada Avanza ataupun Xenia. Ya, kan jadinya lucu kalau misalkan kelihatannya gede, tapi ternyata tidak lebih nyaman dan tidak lebih luas daripada Avanza Xenia. Nah, sebenarnya Terios sama Rush itu sempat masuk list saya karena saya juga termasuk sedikit penggemar garis keras penggerak belakang. Jadi saya itu salah satu fans berat penggerak belakang, salah satu, tapi bukan satu yang harus harga mati, enggak juga sih. Oke, berdasarkan tadi banyak analisa reviewer yang mengatakan bahwa tidak lebih nyaman dan tidak lebih luas Rush dan Terios daripada Avanza Xenia, maka Rush sama Terios saya coret. Nah, karena kalau saya mau ambil Innova, kayaknya budgetnya agak silau ya. Nah, kalau saya ambil Innova, kayaknya budgetnya nggak mungkin. Karena Innova sekarangnya juga cukup mahal ya. Innova di atas 300 dan tidak mungkin. Secondnya pun juga saya tidak mau second, saya mau punya mobil baru aja. Innova coret. Oke, Daihatsu Toyota coret, tidak ada yang masuk kriteria saya. Kemudian beralih ke Honda. Nah, Honda ini di segmen range harga yang sesuai kriteria saya, mereka kan hanya masuk di Mobilio sama BRV. Nah, masalahnya BRV sama Mobilio itu kan sama saja mereka, cuman bedanya mereka ditinggikan, satunya dibikin lebih kekar. Tapi sebenarnya produknya sama, sisinya juga sama. Dan berdasarkan analisa
saya dan berdasarkan data-data reviewer yang terkenal itu, ternyata kenyamanannya BRV sama mobil itu kurang untuk pengemudi sama penumpang. Ternyata mereka tidak terlalu nyaman, padahal kan mereka penggerak depan. Harusnya penggerak depan kan harusnya lebih nyaman daripada penggerak belakang yang konstruksinya itu kebanyakan leather frame. Oke, dan ya memang yang secara pribadi mobil Honda yang bagus itu memang kalau saya pribadi ya itu dimulai dari HR-V. Nah, itu baru bagus itu. SR-V ke atas baru bagus. Kalau BR-V yang ada yang ada selama ini, BR-V yang berdasarkan mobil yang ditinggalkan sama dikerahkan itu saya tidak pernah saya lihat, Mas Bro. Ya pernah saya lihat karena modelnya bagus, cuman akhirnya berdasarkan data-data yang ada tadi, akhirnya Honda saya coret tidak ada yang masuk kriteria. Oh ya, sedikit balik ke Toyota sama Daihatsu. Ketika saya beli Suzuki SL7 ini, sebetulnya rumor untuk keluarnya Rocky sama Race itu sudah ada, dan memang sebenarnya sudah ada peluncuran. Cuman di kondisi kala peluncuran Race sama Rocky awal, itu yang saya sayangkan, yang saya tidak suka itu adalah mereka meluncurkan lebih dahulu Race Rocky yang 1000 cc turbo. Nah, kenapa kok saya tidak suka? Karena satu, dia 1000 cc 3 silinder turbo. Kalau menurut saya sih terlalu dipaksakan sih kalau menurut saya loh ya. Walaupun embel-embel turbo, walaupun embel-embel Toyota atau Daihatsu, tapi menurut saya pribadi terlalu dipaksakan. Nah baru muncul 1200 cc setelah saya sudah dapat mobil ini, ya sudah gimana lagi ya. Oke, kembali lagi ke merek selanjutnya. Merek selanjutnya kita ke Suzuki berarti. Suzuki ini memang sejak awal sudah saya targetkan di R3 sama SL7 ini. Cuman memang dari awal itu saya sedikit sanksinya karena SL7 ternyata kan belakangnya kan hampir sama persis sama R3 itu loh. Dan harga all-new R3 itu bervariasi, banyak yang juga lebih rendah daripada SL7, terutama tipe GL. Nah itu sudah masuk gambaran saya, cuman masih belum bisa saya pastikan all-new R3 sama SL7 seperti apa. Karena kan kalau dari reviewer yang sudah pernah mereview mobil ini, yang di YouTube yang lainnya itu, kok tutup ya? Ya banyak di YouTube itu mereka mengatakan all-new R3 sama SL7 cukup nyaman. Nah makanya all-new R3 sama SL7 saya masukkan ke daftar. Oke, sudah. Kemudian beralih ke merek yang lain. Oh ya, R3 sebetulnya gambaran saya bukan hanya SL7 sama all-new R3, Suzuki maksud saya Suzuki bukan hanya gambarannya all-new R3 atau sama SL7. Tapi juga Suzuki Baleno, karena saya suka Suzuki Baleno. Secara harga sama fiturnya juga oke lah. Dia 5-seater, saya 5-seater nggak masalah. Karena juga butuhnya terlalu banyak space sebetulnya. Oke, itu untuk Suzuki. Kemudian beralih ke Mitsubishi. Nah, Mitsubishi ini yang masuk kan cuman Mitsubishi Xpander yang biasa maupun Xpander yang mungkin cross terlalu mahal mungkin ya. Sudah di atas 250 mungkin ya kalau Xpander cross. Jadi yang masuk cuman Xpander biasa. Saya sebetulnya suka dari awal tuh modelnya Xpander ya, Mitsubishi Xpander. Dan saat pertama kali peluncuran yang ada di Surabaya pun saya datang juga ke mana? Ke peluncurannya di AMS kalau nggak salah. Nah, di AMS saya lihat ke sana. Di AMS. Cuman ketika saya datang saat peluncuran pertama kali Surabaya, ketika melihat build quality dari Xpander saat awal ini ya, saya katakan saat awal loh ya, itu saya sangat kecewa. Karena build quality-nya menurut saya saat awal peluncuran itu tidak lebih baik daripada Avanza.
Nah, itu yang saya bikin agak kecewa. Memang saat peluncuran awal sih Expander apa namanya diluncurkan dengan variasi harga yang cukup terjangkau sebenarnya saat awal, tapi kondisi saat itu kan saya belum kepikiran untuk ganti mobil. Oke, Expander akhirnya karena sedikit ilfil di awal dan mungkin sudah produk agak lama dan harganya pun juga cukup mepet ke 250 jutaan maka Expander sebetulnya masuk list juga, cuman tidak terlalu saya jagokan. Jadi Expander mungkin kalau dari probabilitas list mungkin dia hanya masuk di sekitar 60% mungkin ya probabilitasnya. Oke, itu Mitsubishi. Expander tidak terlalu tetap masuk list, cuman bukan list yang utama, mungkin seperti itu ya. Oke, beralih ke merek yang lain. Merek Cina Wuling, saya masih belum berani. Kenapa? Karena ya masih kita kan masih tidak bisa melupakan apa ya kualitas produk Cina sejak dahulu kala ya. Jadi untuk Wuling saya coret dari list target. Oke, jadi yang tadi yang masuk awal apa? Suzuki ada 3, All New R3, XL7 sama Baleno. Kemudian Expander juga masuk, tapi bukan daftar yang utama. Tapi tetap saya masukkan. Siapa tahu dapat harga yang bagus kan, oke juga gitu loh. Saat pembelian dapat diskon besar kan lumayan. Kemudian nah ini, kemudian ada merek mobil lain yang akhirnya masuk ke daftar saya, yaitu mobil Kia. Nah, Kia Sonet. Nah, Mas Bro kalau tahu Kia Sonet, nah itu apa ya, bentuknya cakep banget Mas Bro. Saya paling suka itu mobilnya. Bukan masalah apa Korea atau enggak, tapi memang bentuknya sangat cakep. Saya paling seneng itu mobil Kia Sonet. Kenapa kok Kia Sonet? Kenapa kok merek Korea berani masukkan list? Beli aja tanah atau rumah itu dijual lagi masih untung kan. Dan kata marketingnya diskonnya enggak banyak katanya gitu. Wah, sedikit kecewa juga ini ya. Indonesia Raya ini kan masih belum semulus penyanyi Korea Pink ya, Black. Saya enggak terlalu butuh kalau saya pribadi. Udah lupakan saja mereka. Karena pusing Mas Bro.